sebagai moderator kalian hari ini. Di sini kita ada dua narasumber ya, ada Kak Hikmah dan juga Kak Alfi. Nah di sini juga kita ada teman kita nih, namanya Kamila. Hai Fatiza. Bagaimana sih pengaruh AI terhadap psikologis? Mungkin kalau kita mau bahas terkait pengaruhnya psikologis dari AI terhadap manusia, itu mungkin memang ada ya teman-teman. Tapi kembali lagi, pengaruhnya itu sangat tergantung pada bagaimana kita sebagai manusia itu menggunakannya. Jadi kalau misalkan nih kita pakai AI itu sebagai alat bantu, misalnya untuk mencari ide, terus untuk belajar dan menyederhanakan tugas yang kita kerjakan, maka dampaknya bisa positif. Tapi kalau misalkan nih kita menggunakannya itu secara berlebihan, atau kita menganggap AI itu sebagai pengganti manusia, jadi disitulah letaknya munculnya potensi pengaruh psikologis itu terhadap diri manusia. Jadi kayak misal timbulnya rasa cemas karena kita tidak bisa mengalahkan ataupun kita merasa kalah gitu loh dengan teknologi. Kemudian juga bisa adanya keterikatan emosional dengan AI sehingga itu mengurangi interaksi sosial kita terhadap manusia. Jadi bisa juga kita kemampuan berpikir kritisnya itu juga menurun ataupun hilang karena kan semua jawaban itu sudah teratasi gitu oleh AI. Jadi bukan secara mutlak AI itu mempengaruhi psikologis, tapi kembali lagi bagaimana manusia itu menggunakannya itu sih. Jadi dimoderasi gitu ya Kak? Iya. Terus aku mau nanya nih Kak, jadi kan sekarang tuh banyak yang bahkan tren-tren yang kayak butuh sama tutak, nah tapi karena nggak ada sama tutak, jadinya mereka ke AI kayak ChatGPT dan lain sebagainya, itu lumrah banget. Nah terus apa ya, banyak remaja ataupun bahkan orang-orang itu yang menganggap AI itu sebagai tempat curhat digitalnya lah. Nah terus aku mau nanya, apakah AI ini bisa menjadi alat yang dapat membantu manusia untuk lebih mengenali diri mereka sendiri, memberikan validasi terhadap perasaan kita, dan apa ya, mensupport kita secara emosional, atau gimana nih Kak? Nah, sejujurnya AI itu tidak sepenuhnya bisa menggantikan manusia gitu. Ya iya, memang kita cerita nih ke AI-nya, AI bisa menanggapi itu, tapi AI itu nggak bisa melihat secara kayak bagaimana sih emosional kita gitu kan. Nah kalau sebenarnya kita datang nih ke psikolog gitu, nah psikolog itu kan bisa melihat nih gimana ekspresi kita, baik dari wajah, terus kayak baik dari verbalnya gitu kan, nggak cuman dari dari chatnya aja gitu. Jadi memang sepenuhnya mungkin bisa membantu, tapi tidak sepenuhnya membantu. Mungkin membantu menghilangkan rasa sepi aja gitu. Tapi kalau untuk mengganti AI dengan manusia itu nggak bisa sih. Iya ya Kak, misalnya kan mau gimana pun AI itu tetaplah mesin dia itu ya. Iya, dia tidak iya. punya perasaan gitu. Jadi meskipun dia punya logika itu juga kan kita yang buat gitu loh. AI itu tidak punya conscious gitu, dia tidak punya pemikiran sendiri. Jadi dia berpikir dari apa yang udah diprogramin ke dia. Nah di sini ada lagi Fatiza. Oh ya, sama ini juga sih Kak. Kalau misalkan kita curhatnya ke psikolog, kayak psikolognya kan bisa memantau kita juga sih, melihat bagaimana sih perkembangan kita gitu. Cuman kalau misalnya ke AI ya, AI taunya cuman ya lewat apa yang kita ceritakan aja gitu. Jadi kayak emosionalnya tuh kurang dapat aja sih kalau misalnya cerita ke AI. Karena kan kalau sama AI itu kita nggak ada keterhubungan emosional gitu. Pastinya kalau mau ada keterhubungan emosional ya sama dengan manusia, tentunya nggak mungkin kita sama AI gitu kan. Karena dia kalau psikolog itu kan cara konselingnya itu kan kayak mampu menempatkan dirinya ke klien tersebut. Nah sedangkan AI kan nggak nyata, itu kan mesin gitu. Jadi kurang sih. Terus kira-kira kemungkinan nggak sih Kak ada, kalau misalnya ada yang cerita ke AI itu dia bakal kena psikisnya? Kembali lagi mungkin ya,
kadang kita itu bercerita ataupun ingin mengeluarkan ekspresi dalam diri kita itu hanya sekedar mencari ruang aman. Jadi kadang cuman untuk didengar gitu loh, tidak membutuhkan respon apapun. Tapi kembali lagi, karena kan kalau misalkan kita curhat ke AI itu pasti ada batasannya. Kita nggak bisa berinteraksi secara langsung pastinya. Kita tidak mendapatkan sentuhan secara fisik, bahkan sampai pelukan gitu. Dengan sama halnya seperti kita curhat dengan manusia gitu. Makanya kalau misalkan kita terlalu berlebihan dalam menggunakan AI, terlebih menceritakan semua keluh kesah ataupun curhat ke AI itu setiap hari, ya pasti berkepotensi akan ada pengaruhnya terhadap gangguan psikis kita. Dengan ya itu kayak kita bisa aja hilang respon kita loh terhadap manusia lain. Jadi kita lebih cuek sama orang lain tuh bisa lebih cuek karena kita ngerasa ya AI itu udah segalanya gitu loh untuk kita. Itu kan pasti ganggu banget psikis kita kan. Terus juga munculnya trust issue gitu terhadap manusia, itu juga pasti bakalan muncul ketika kita memang terlalu over ya terhadap AI itu sih. Sama ini juga sih, kayak orang tersebut tuh jadi antisosial karena merasa kayak udah nyaman banget nih sama perangkat teknologi ini gitu kan. Sedangkan ya kita kan sebagai makhluk hidup gitu kan, makhluk hidup, iya makhluk sosial gitu kan. Memang kita harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi mungkin dampak negatifnya itu ya berkurangnya interaksi sosial itu sih. Terkait sekarang kan media sosial dan AI itu marak banget sama kayak apa ya, informasi-informasi yang berseliweran terkait kesehatan mental, kemudian juga gangguan-gangguan mental. Kayak banyak contoh-contoh, misal mereka berdasarkan ciri-ciri ini, oh ini gangguan mentalnya ini gangguan mentalnya, misal mereka berdasarkan ciri-ciri ini, oh ini gangguan mentalnya ini gangguan mentalnya misal PTSD atau apa. Nah dari situ banyak orang yang berasumsi, oh jangan-jangan aku punya gangguan mental ini, jangan-jangan aku ini, jadi yang jatuhnya mereka self diagnose terus, atau malah mereka nanyanya malah cuma ke AI terus mereka percaya gitu. Nah itu gimana sih Kak tanggapannya terkait hal yang sedang marak seperti itu? Guys, banyak banget sih sekarang fenomena terkait self diagnosis itu sendiri kan. Ya itu tadi, namanya manusia itu pemikirannya kadang mudah terbawa arus ya teman-teman. Kadang ada hal yang memang dia viral terus muncul di mana-mana, mudah kita percaya gitu. FOMO betul banget. Jadi ya itu kembali lagi yang namanya kontrol diri itu kan letaknya di manusia itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan hal-hal ataupun informasi yang sebenarnya kita belum menemukan fakta yang sebenarnya, lebih baik dan bijaknya itu kita tidak langsung percaya ataupun menilai diri kita. Kadang nih kita sakit secara fisik aja butuh yang namanya berobat kan, karena biar kita lebih tahu jelas sakitnya apa. Kadang kayak pusing yang memang sudah berlarut-larut kayak gitu, kita harus periksa ini ke ahlinya, ke dokter, ke puskes atau ke bidan gitu. Jadi kita tahu jelas sakitnya apa. Mungkin bisa aja kita mikir sendiri gitu, oh mungkin cuma pusing doang atau banyak pikiran kayak gitu. Tapi ternyata ketika kita sudah memeriksakan itu kepada ahlinya, kita lebih tahu secara jelas dan memang dari segi tes dan lain sebagainya itu secara pasti gitu kan. Jadi kembali lagi itu juga berkaitan dengan psikologi. Kalau misalkan kita melihat informasi-informasi terkait permasalahan jiwa, gangguan jiwa, sebaiknya jangan langsung menilai, oh jangan aku ini gitu. Itu sering banget kan kayak gitu. Maaf ya, aku lagi ini gitu kan. Ya emangnya dia tahu gitu kan. Jadi ada untuk menjadi seorang psikolog pun tahapannya kan nggak mudah ya teman-teman.
harus berproses dan melalui jenjang pendidikan yang nggak bentar gitu. Bahkan ada nih buku itu yang khusus terkait isinya tuh gejala-gejala psikis yang dimana itu tebel banget teman-teman, dan harus dipelajarinya juga dalam waktu yang cukup lama. Jadi kayaknya nggak adil aja misalkan kita dengan mudahnya menilai diri kita itu sakit ini gitu tanpa kita tahu yang sebenarnya. Jadi lebih baik kalau memang kita merasa ada gejala yang sudah mengganggu dan terus menerus, ya lebih baik kita konsultasikan kepada ahlinya, bisa ke psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Itu sih tetap harus percaya gitu sama bidang yang memang jelas ahlinya gitu. Itu sih kalau menurut aku ya teman-teman. Gimana Kak? Ya sih, karena kita kan ya namanya AI gitu kan ya, nama mesin gitu, nggak yang sepenuhnya benar gitu. Kadang kita juga nyari materi gitu, nyari jawaban lewat AI, kita juga harus nyari lagi gitu kan, kayak kira-kira ini yang AI ini bener apa enggak sih gitu. Kalau itu apa bener yang dikatakan Kak Alfi, kayak ya kita kalau bisa harus langsung datang ke yang memang ahlinya gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, sedikit sedih ya, tapi aku juga semenjak 2024 itu sebenarnya aku juga sering chatan nih sama ChatGPT. Nah awalnya di tahun 2024 itu ChatGPT ini masih biasa aja sama topik yang sensitif gitu ya Kak. Misalkan perundungan, abuse dan juga bunuh diri itu masih biasa aja, moderate lah. Cuman sekitar tahun 2025 awal itu ChatGPT ini mulai berubah gitu loh Pak. Pas kita mention nih mau self harm apa bunuh diri gitu kan, dia langsung keluar gitu. Maaf, apa Anda sedang baik-baik saja saat ini? Apa Anda sedang stabil? Apa ada orang lain di sekitar Anda? Terus dia dikasih kita tuh dikasih nomor hotline bunuh diri gitu. Itu tujuannya untuk mencegah kita supaya kita berbuat fatal gitu ya Kak. Nah sebenarnya ini juga ada alasannya, fenomena seperti ini ada alasannya, karena waktu itu ada kasus orang bunuh diri di luar negeri ya, bunuh diri karena AI. Nah itu juga dampak negatif yang kakak bilang tadi. Dia tuh kan robot ya, dia tuh gak bisa menggantikan manusia gitu. Nah ketika AI itu menggantikan manusia, ini akibatnya karena dia tidak punya akal yang baik gitu, tidak punya akal budi, tidak punya hati. Jadi dia bisa aja memvalidasi perasaan tidak enak dari si pengguna ini. Misal dia ingin bunuh diri, dan dia ChatGPT ini malah memvalidasi kita gitu. Ya betul. Jadi kita merasa yakin, iya bener ya, aku nggak dicintain. Aku ngapain sih masih di sini? Mending aku hilang aja dari dunia ini. Nah karena dulu itu masih belum seketat sekarang ya ChatGPT. Jadi terjadilah hal seperti itu. Dia jatuh dari lantai 5, terus dia meninggal. Nah semenjak saat itu keluarganya menggugat ChatGPT nih. Nah dari situ keluarganya ini menang gugatan. Jadi yang memiliki saham ChatGPT ini mengubah moderasinya supaya dia bisa lebih sensitif tentang hal-hal semacam itu. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, kalau udah seperti itu, apakah ChatGPT ini benar tindakannya bisa mencegah dekat aja? Apa namanya? Benar ya? Bisa mencegah hal-hal yang. Nah, jadi kan itu kan hal yang negatif ya Kak. Ya. Aku juga sebenarnya sedih dengan hal seperti itu. Karena saking dia tulis sendiriannya, dia memilih AI daripada manusia sendiri, daripada keluarga dia. Nah dari kasus ini, tindakan pencegahannya kira-kira seperti apa ya Kak? Mungkin kalau dari saya, tindakan pencegahannya itu balik lagi ke lingkungannya sih ya. Kayak kan nggak mungkin ya lingkungannya itu benar-benar yang nggak seker itu ke dirinya. Cuma tuh
ke temennya gitu. Misalkan kayak kita nih melihat nih di lingkungan sekitar gitu, teman terdekat kita gitu kan, kok dia kayak gini ya, pasti kita bakal mencoba untuk menanyakan gitu kan, kamu kenapa gitu. Tapi Terkadang nggak kelihatan juga dia lagi kenapa. iya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari kasus tersebut itu sangat miris ya, dan ya kita berharap jangan sampai terjadi lagi gitu ke depannya, karena kan itu sangat merugikan kita sebagai manusia. Seharusnya kita tuh menyadari loh, semua orang di dunia ini harus menyadari bahwasanya manusia itu sebagai kendali daripada AI. Jadi bukanlah AI sebagai pengendalinya manusia, tapi justru sebaliknya. Nah, itu yang pertama, kita harus sadar dulu akan hal tersebut, bahwa kita sebagai pengendali AI. Jadi secara keseluruhan kita yang bisa kontrol dalam segi penggunaannya, terus apa yang mereka berikan informasi terhadap kita, itu kita jangan langsung menyerap, menerima secara mentah-mentah gitu loh. Tapi kita harus proses dengan mencari fakta-fakta ilmuwan dan teoritis lainnya gitu, agar kita tuh tidak mudah terbawa gitu. Mungkin untuk orang yang memang posisinya lagi kesepian, itu dia merasa bahwa tidak ada orang yang mau peduli sama dia, tidak ada orang yang bisa menerima dia. Tapi kembali lagi, di dunia ini kita harus diciptakan begitu banyaknya manusia, berjuta-juta, puluhan jiwa, yang dimana kita itu harusnya bisa gitu loh, mendapatkan ruang aman, mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Memang mungkin nggak semuanya itu bisa kita dapatkan di dalam rumah kita sendiri, tapi bukan berarti kita nggak bisa dapetin itu. Kita bisa explore keluar. Kuncinya tuh kita jangan menutup diri itu sih. Kalau kita udah menutup diri kita itu sebagai orang yang kesepian, itu akan susah. Jadi kita harus membangun kepercayaan diri untuk menerima orang lain, menerima hadirnya emosional, keterikatan emosional orang lain itu dengan diri kita, agar ya itu tadi, kita bisa menerima gitu loh energi-energi positif yang dia berikan. Terus kita juga bisa membagi kisah-kisah kita, sehingga apa yang menjadi pemikiran kita yang sangat rumit, perasaan kita yang sangat kacau, itu kita bisa bagi-bagi gitu loh. Ya bukan berarti kita bagi-bagi masalah ya teman-teman. Tapi memang itulah perannya manusia gitu. Kita di situ, betul. Kita di sini hadir untuk manusia lain. Jadi jangan pernah merasa egois dengan diri sendiri. Kan kadang ada tuh orang yang memang udah merasakan cukup dengan dirinya sendiri, sehingga nggak mau lagi peduli sama orang lain. Tapi dia harusnya juga berpikir bahwasanya semandiri-mandirinya dia tetap butuhin tuh yang namanya orang lain. Namanya kita diciptakan dalam kehidupan gak sendirian kan. Dari awal pun Nabi Adam diciptakan berpasangan dengan Siti Hawa. Jadi secara otomatis kita bisa gitu melihat banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi untuk tindakannya sendiri yang bisa dilakukan itu, tanamkanlah kepercayaan dalam diri sendiri bahwa manusia itu adalah pusat kendali untuk segalanya. Jadi jangan sampai kita terkalahkan dengan robot, jangan terkalahkan dengan teknologi seperti itu. Kita bisa lebih berkembang, bisa lebih berproses karena bantuannya mereka. Tapi bukan berarti kita diatur oleh mereka seperti itu. Dan jangan menutup diri. Mau kalian merasa sekesepian apapun itu, jangan pernah menutup diri, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Itu sih kurang lebih gambarannya. Jadi nyoba untuk membuka diri, terus juga kayak membangun kepercayaan ke orang lain gitu. Iya betul. Jadi jangan takut kita langsung ditolak. Ibaratnya kita harus mencoba dan mencoba. Ya kan manusia itu diciptakan kompleks teman-teman. Gak hanya memiliki pemikiran, tapi juga perasaan. Otomatis ketika kita berperilaku itu keduanya berjalan bersamaan gitu. Jadi mau selogika-logikanya apapun itu yang dipakai, tapi tetap aja perasaan juga dimainkan gitu. Perasaan juga berperan. Jadi jangan sampailah kita itu menutup diri kita, itu bahaya banget. Tapi kak, biasanya itu bahkan sekarang banyak banget orang-orang yang mereka itu menutup diri, dan mereka itu mungkin mengalami disosiasi sosial, yang mana mereka nggak berani membuka diri, terus juga mereka
punya banyak masalah tapi mereka memilih buat memendam itu sendiri, yang bahkan untuk sekadar curhat ke AI pun kadang masih nggak bisa dikeluarin. Jadi kayak mereka benar-benar memendam itu sendiri, yang pada akhirnya itu kan pasti bakalan meledak, bakalan berdampak ke mentalnya. Nah itu gimana sih Kak kaitannya dengan psikologi sosial, dan juga kira-kira gimana apa yang perlu kita lakuin kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu, gimana cara menanganinya? Oke, mungkin kan tadi aku udah menjelaskan terkait faktor dari internalnya ya. Mungkin nanti Kak Hima bisa dibantu jelasin dari segi sosial terhadap individu tersebut. Kira-kira peran sosial itu harus seperti apa ke individu yang mengalami hal tersebut? Mungkin kalau peran sosial kepada individu yang mengalami apa tadi? Disosiasi sosial itu, jadi kayak mungkin lingkungannya tuh harus lebih lebih peduli dengan situasi yang seperti itu gitu. Jangan kayak acuh tak acuh gitu, kayak misalkan kayak anak gitu kan sering main game gitu atau apa gitu. Nah sedangkan orang tuanya kayak ya udahlah anak saya orang lagi ngapain gitu kan. Jadi kayak seharusnya sebagai orang tua itu tuh harus menyampaikan kepada anaknya kayak jangan seringan menggunakan HP gitu kan. Lebih baik kayak ya udah main dengan teman-teman di luar gitu. Itu kan juga untuk meningkatkan kecerdasan jiwa sosial si anak gitu, sama kecerdasannya juga. Terus tuh menambah pengalaman si anak gitu kan, kayak relasi si anak gitu. Kalau misal dia antisosial gitu, kayak di ruangan tertutup aja, kayak ya bagaimana dia untuk interaksinya itu. Iya betul, mungkin kalaupun anaknya susah nih disuruh main sama teman-temannya, orang tuanya dampingin deh gitu ya. Untuk langkah awal orang tuanya dampingin, jadi kayak diajak nih sama orang tuanya ke teman-temannya, yuk kita main bareng. Atau orang tuanya nih yang menciptakan permainan agar si anak ini bisa interaksi dengan teman-teman sekitarnya kayak gitu. Jadi itu tadi betul ya, lingkungan sosial tuh harus aware dengan setiap manusia yang ada di sekitarnya. Begitupun juga dengan kita ya, kalau di lingkungan rumah mungkin kita harus lihat nih tetangga-tetangga kita. Kalau misalkan ada yang terlihat dia menyendiri ataupun lain sebagainya, bisa kita coba deketin, bisa kita coba tanya, tapi tetap sesuai dengan proses ya, jangan langsung to the point gitu. Kamu kok sepi aja gitu, jangan juga gitu. Kayak tetap kita pendekatan lah, kayak dicari kita bawain apa, ngasih apa. Ini cicipin nih, aku lagi buat ini loh gitu. Atau aku kemarin habis dari Bandung, aku kasih oleh-oleh nih gitu. Atau ya semacamnya gitulah, pendekatan dulu gitu. Jadi jangan langsung to the point juga. Betul, setuju banget sih apa yang disampaikan sama Kak Hikmah tadi. Atau bisa juga kayak family time gitu ya, betul. Jalan-jalan Iya, karena kan kadang memang faktor anak ini kurang sosial terhadap lingkungannya juga dari keluarga ya. Iya. Nah, dia terlalu orang tuanya terlalu sibuk. Iya. Jadi yang memang seharusnya membangun di awal sebagai fondasi itu orang tua, keluarganya sendiri. Aku mau nanya lagi Kak, biasanya mungkin aku beberapa kali bahkan terbilang cukup sering mendengar cerita dari teman-temanku yang mereka itu biasanya memilih untuk mendem karena dari orang tuanya, dari keluarganya itu gak welcome, atau mungkin dari pola asuh atau culture di keluarganya itu udah kamu pendem sendiri aja, kalau ada masalah jangan disayang orang lain, jangan dikeluarin, yang ngebuat mereka akhirnya oh berarti aku nggak boleh cerita, oh berarti aku harus nyimpen itu semuanya sendiri. Nah itu gimana sih Kak, dan ada terkaitannya dengan psikologi perkembangan atau apa gitu? Iya ya, oke. Kalau misalkan fenomenanya seperti itu sih banyak ya. Iya. Banyak banget. Enggak sedikit. Banyak banget terjadi, dan itulah kenapa pentingnya ada parenting untuk orang tua, karena ya kesiapan terhadap mendidik anak, membesarkan anak itu sangatlah penting gitu. Kita nggak hanya sekedar hidup berkeluarga terus memiliki anak dan ya udah gitu, tapi justru setiap langkah kita dalam kehidupan itu merupakan proses pembelajaran.
Jadi semakin kita melangkahkan kaki menuju ke depan, itu semakin berat loh yang harus kita pelajari sebenarnya. Tapi nggak semua orang itu ngerasain hal itu gitu loh. Nggak semua orang itu membayangkan hal itu. Kadang mereka ya itu tadi kurang terbuka pemikirannya. Karena kan betul banget peran orang tua itu kan penting banget. Tapi untuk fenomena yang sering kita temuin untuk saat ini, itu tadi anak itu malah justru nggak ngedapetin ruang aman, ruang kasih sayang, dan untuk didengar aja pun mereka susah gitu sebenarnya. Bisa jadi karena orang tuanya yang punya pengalaman trauma, jadi diturunin lah ke anaknya gitu. Terus si anak ini bingung dong harus gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan si anak ini bisa bijak dan dia membuka pikirannya untuk belajar, dia akan tahu sih kemana dia harus melangkah, kemana dia harus bisa terarah. Jadi dia nggak bergantung dengan kondisi orang tuanya. Karena kita susah ya kalau mau merubah orang tua kita, itu sangat susah dan sangat kecil lah kemungkinan, apalagi yang memang komunikasinya kurang baik gitu. Jadi ya memang itu tadi, kita harus explore diri dan apapun itu kita jadikan pembelajaran. Dan kalaupun memang nggak bisa merubah di kehidupan kita bisa melakukan itu di kehidupan selanjutnya, di generasi kita. Jangan sampai permasalahan kita itu diturunkan ke anak-anak kita, tapi justru mereka tuh harus kita bangun ruang seaman-amannya gitu. Jadi biar mereka tuh ngerasa, oh ternyata orang tua aku udah cukup peduli sama aku kayak gitu. Aku nggak perlu bingung lagi nih untuk mencari tempat ketika aku lagi butuh cerita ataupun lainnya. Aku udah punya keluarga aku kayak gitu. Cuman ya itu tadi nggak mudah untuk ke tahap itu, makanya kita harus selalu belajar dan belajar kayak gitu. Betul. Ya kan Kak Hikmah ya? Nih, permasalahannya sangat-sangat Karena memang peran orang tua itu juga memang bisa dibilang sangat-sangat penting sekali gitu. Apalagi kalau misalnya anak itu tidak memiliki ruang aman di rumah gitu, nggak merasa kalau dirinya itu aman di rumah, kayak anak itu tuh akan berdampak pada psikologisnya tuh kayak anaknya itu jadi kurang percaya diri. Iya betul. Karena kayak ketika di rumah misalnya ingin cerita nih, tapi sama orang tuanya kamu nih malah dimarahin gitu kan. Jadi ketika di luar dia akan merasa takut gitu kan. Kalau misalnya aku melakukan hal ini lagi nih, nanti aku merasa akan dimarahi seperti aku di rumah. Ya, terus juga bisa kadang muncul ekspresi emosi yang nggak stabil gitu loh. Karena kan dia udah biasa merasakan dipendam ya, masalah yang dia rasa itu selalu dipendam. Jadinya kadang suka meledak secara tiba-tiba kayak gitu emosinya. Makanya kasihan juga sih anak yang kayak gitu. Kita harus benar-benar peduli lah. Jadi mungkin sisi positif dari AI itu juga bisa buat tempat cerita doang ya, kayak tempat cerita berbagi doang, cuman nggak bisa yang ditulis mentah-mentah gitu ya. AI bisa menjadi tempat cerita, tapi AI nggak bisa untuk nyembuhin kita. Ya nggak bisa jadi psikolog gitu ya. Betul, nggak bisa. Betul. Bisa kalau sekedar membantu ya bisa banget. Palingan kadang kita juga kalau mau cari orang juga punya kesibukan ya. Bisa lah kita luapin dulu lah ke AI, jadi sendiri kita tahu gambarannya apa sih saran-saran yang dia kasih. Terus pas kita cerita ke orang, kita lebih bisa ngerasain feel-nya gitu. Dan ya harapannya bisa lebih cepet lah penyembuhannya juga. Iya. Karena biasanya juga orang itu sebenarnya tuh cerita itu cuma butuh didengar aja. Iya, betul. Jangan yang minta solusi. Iya. Karena tak pusing dulu. Iya. Apalagi yang cewek itu tuh bener-bener kayak butuh banget didengar gitu. Terus juga udah kayak merasa selesai gitu masalahnya. ajak aja jajan habis itu langsung mood lagi. Benar. Benar. Terus seperti
yang udah dijelaskan tadi ya Kak, jadi AI itu hanya mungkin bisa sebagai tempat curhat atau tempat untuk kita meluapkan isi hati kita supaya kita merasa oh kita dengan at least yang di dalam hati yang belum itu bisa keluar gitu. Ya. Nah terus kira-kira ada lagi nggak sih Kak fungsi dari AI ini yang kiranya berkaitan atau berhubungan untuk kesejahteraan mental atau bisa gimana AI bisa meningkatkan kesejahteraan mental kita? Mungkin ketika posisinya kita lagi padat banget ataupun lagi banyak banget kerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan ya. Kadang itu kan justru menimbulkan rasa cemas, stres dan lain sebagainya. Nah disitulah kita bisa menghadirkan AI itu sebagai alat bantu kita. Bukan berarti dia yang harus menyelesaikan tugas-tugas kita, tapi bisa menjadi penyederhana tugas-tugas yang kita punya kayak gitu. Jadi itu sih sangat-sangat berperan penting ketika kita tuh lagi banyak banget tugas yang secara bersamaan atau berdekatan, bisa banget kita minta tolong AI supaya kerjaan juga bisa lebih efisien. jadi bisa mengurangi kecemasan kita, bisa mengurangi stresnya kita gitu, dan pekerjaan kita juga bisa terselesaikan lebih cepat gitu, lebih efisiensi. Iya, betul sih Kak. Jadi di sini perannya itu AI sebagai alat bantu kita. Betul. Bukan pengganti Pengganti. manusia. Iya. Makanya di situ tuh banyak orang yang salah kaprah ya Kak. AI ini bisa menggantikan manusia masa depan. Benar. Kayak gitu kan jatuhnya kayak apa ya? Disanjung-sanjung banget nih AI. jadi kayak Tuhan jadi jantan. Iya dia udah ter-AI Banyak loh. Jadi dari kripto, dari mesin pencari, Mm-mm. kayak Google, dan juga dari apa ya? Bahkan jadi psikolog itu bisa AI itu. Cuma balik lagi ke diri kita sendiri. AI itu kan sebagai tools ya, Ya. hanya alat. Kita yang menggunakan alat itu, bukan alat itu yang menggunakan kita. Di situ banyak orang salah kaprah. Kalau AI itu bisa apa aja gitu. Jadi bukan kita yang mengendalikan AI, malah kita ngikutin AI. Iya. Apa AI. Jadi salah kaprah gitu ya Kak. Iya betul. Walaupun kita udah di zaman modernisasi, tapi bukan berarti kita juga nggak pernah ngerasain yang namanya kayak mati listrik atau kita berada di pedesaan yang memang akses internet itu susah kan. AI juga terbatas kan, nggak bisa setiap saat itu digunakan gitu. Jadi di kondisi-kondisi tertentu pun di kehidupan kita ada kalanya kita emang nggak bisa pakai AI gitu, dan kita harus bergerak sendiri gitu kan. Itu sih makanya AI bukan segalanya kok gitu. AI emang hanya sekedar alat bantu. Jangan menjadikan AI itu sebagai pengendali kita, itu salah besar banget. Karena kalau kita sudah tertaut dengan suatu hal, itu kita yang bakalan susah lepas nantinya. Dan dampaknya kita kurang bisa maju gitu, kurang bisa menjadi individu yang lebih berkembang. Itu sih. Ya, kalau ketergantungan. Betul. Mungkin kalau dampaknya bagi mahasiswa itu kalau ketergantungan bikin males sih. Iya. Karena mikir kayak Serba ada tugas gitu kan, kayak udah nanti aja kayak AI gitu. Padahal lebih seru loh kalau ketika kita tuh mikir sampai pusing tuh lebih seru loh beneran. Jadi kan kayak ibaratnya kita benar-benar mengoptimalkan apa yang kita punya gitu loh. Apa yang kita bisa tuh kita fungsikan secara maksimal. Itu lebih kerasa greget ya, lebih kerasa kalau kita tuh belajar gitu loh. Jadi Apalagi kayak ada teman diskusi gitu kan. Jadi Betul. kayak bisa, oh iya juga ya. Iya betul. Jadi jangan malah karena adanya AI, udahlah gampang, bisa sambil jalan, bisa sambil nonton kayak gitu. Tapi nggak bisa ngerasain apa sisi positif dari hasil belajar itunya gitu loh. Oke, jadi dari obrolan kita tadi sebenarnya AI itu hanya tools ya, hanya alat yang penggunaannya tergantung dari usernya atau penggunanya. Nah, tapi Kak, di era sekarang ini masih banyak banget orang-orang yang apa ya, mereka itu kurang bijak atau literasi digitalnya itu masih sangat kurang. Sedangkan kita untuk menyikapinya itu
perlu banget yang namanya bijak dalam literasi digital. Betul banget. Itu bagaimana ya Kak cara kita untuk meningkatkan kesadaran mulai dari diri sendiri maupun orang lain untuk bisa lebih bijak dalam menggunakan AI. Oke. Gimana tuh Kak Hikmah? Bisa dijelaskan lebih duluan kayaknya. Seperti di awal yang Alfi bilang, kayak kalau bijak dalam penggunaan AI itu lebih balik lagi ke diri sendiri sih gitu. Karena kayak kita tuh harus paham ya, kita sebagai manusia gitu, kita yang memiliki akal gitu kan, tidak dengan makhluk yang lain gitu ya. Kita harus menggunakan akal tersebut dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kayak akal yang sudah Tuhan kasih nih kayak kita sia-siakan begitu aja gitu. Betul. Karena memang AI itu juga ya itu benar sebagai pembantu, bukan yang memang sepenuhnya menggantikan kita. Ya, jadi ya kalau misalkan gimana caranya kita biar bisa bijak dalam penggunaan AI, itu kita bisa mikir gini. Manusia itu kan bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang benar. Namanya teknologi itu semua jenis tuh pasti dihadirkan untuk ya sebenarnya tuh betul. Jadi kita tuh harus bisa memilah-milih dengan tepat dan mempertimbangkan baik buruknya terhadap diri kita maupun orang lain. Jadi kita harus melihat berbagai macam dampak-dampak itu untuk memilih mana yang seharusnya kita gunakan, mana yang seharusnya kita terima. Karena kan juga kebanyakan sekarang lebih banyak hal-hal yang gak bermanfaat ya yang kita temui di media sosial dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa loh mendapatkan hal-hal yang bermanfaat kayak secara nggak langsung itu sesuai ya dengan apa yang lagi kita lakuin. Kayak kita misalkan seorang mahasiswa, kita kan perlu banget yang namanya pembelajaran yang lebih menarik kayak gitu. Nah kita bisa lah untuk minta AI itu hadirkan hal-hal itu gitu. Jadi yang memang berkesinambungan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Jangan justru memperhambat ataupun menjadikan kita sebagai orang yang gagal gitu loh sebagai manusia. Karena kan kalau kita dikendalikan oleh teknologi artinya kita tuh gagal kan menjadi manusia. Ya itu sih makanya harus bisa lebih memilih mana yang baik, mana yang benar. Itu harus menanamkan itu sih kunci utamanya dalam diri kita sendiri. Jadi agak susah gitu ya kayak kalau misalnya AI itu buat nyembuhin trauma atau apa harus benar-benar ke psikolog gitu kayak. Iya benar, harus sesuai dengan ahlinya. Iya. Baik, jadi kan tadi kita sempat bahas nih tentang AI dan manusia, di mana AI itu kita pergunakan atau malah kita yang digunakan AI. Jadi dari semua itu aku makin penasaran sih sebenarnya. Memang hakikat AI sendiri itu apa sih? Kita ini sebagai manusia tuh bisa berpikir gitu, bisa punya pola pikir sendiri, punya otak. Kita punya apa ya? Pemikiran kritis dari diri kita sendiri. Kenapa kita membutuhkan AI? Kenapa AI itu harus ada di hidup kita? Kalau itu balik lagi sih ke perkembangan zaman yang ada gitu kan. Nah sedangkan ini kita mendidik anak itu pun didiklah sesuai zamannya gitu. Nah sedangkan kita ini hidup di zaman yang memang sudah modern, yang dimana teknologi itu sudah sangat canggih gitu kan kayak. Nah itu jadi kita dia tuh balik lagi AI itu sebagai pembantu kita bukan pengganti gitu kan. Nah kayak misalkan kita kebingungan gitu, cobalah kita ini nanya ke AI gitu. Oh misalkan AI udah mengarahkan sini kayak oh iya ya kayak gini. Nah itu, nah balik lagi kira-kira yang AI sampaikan ke kita ini itu tuh baik apa enggak gitu. Nah jadi kayak ya kita memang mau nggak mau memang harus menggunakan teknologi itu gitu. Masa ya kayak zaman udah modern nih kita nggak menggunakan hal tersebut dengan hal-hal yang baik gitu kayak Yes.
masa kita harus ikut tertinggal juga gitu. Sedangkan untuk mendidik anak aja didiklah sesuai zamannya gitu. Misalnya kita berkehidupan masa nggak harus mengikuti zamannya gitu. Iya betul, karena kan kehidupan juga pasti ada fase-fasenya ya, nggak hanya stuck di situ aja. Yang namanya pembaharuan itu selalu muncul di setiap zamannya, dan di era tersebut kita nggak bisa menghindari selagi kita ada di situ gitu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian. Nah, penyesuaian itulah gimana caranya kita harus bijak dalam melangkah, bijak dalam berpikir dan menerima informasi yang diberikan. Jadi kita harus pemikirannya itu kuat gitu loh terhadap kemajuan yang ada. Itu merupakan hal kemudahan yang dihadirkan untuk kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, itu semakin dimudahkan dan lain sebagainya. Karena kan kayak transportasi, alat komunikasi dan lain sebagainya kalau tidak dikembangkan juga susah kan untuk bisa sampai di sini gitu. Jadi itu tadi, kita nggak bisa menghindari, kita harus menerima dan menyesuaikan dengan kondisi kita seperti apa. Dan di situ manusia harus bisa lebih berperan dibandingkan AI. Nah, baik. Nah, jadi kita ini berada di pergantian zaman gitu ya Kak? Iya. Sama aja kayak di zaman dulu itu kan belum ada mobil ya? Iya. Dia kan biasanya kalau di zaman medieval Eropa gitu mereka menggunakan kereta kuda kan ya? Pas awal muncul mobil uap itu mereka skeptis gitu. Iya. Ini lebih lama. Kita pakai kuda aja. Iya. Tapi semakin kesini, kok makin praktis gitu, makin cepat kita jalannya. Jadi kita juga merasa seperti itu kan sekarang dengan adanya AI ini baru-baru ini kita jadi kayak oh iya juga ya ada manfaatnya sih, lebih gampang gitu ya. Kita jadi tahu lebih banyak informasi di satu klik aja gitu. Tapi juga tetap harus kita moderasi ya Kak, karena ada dampak negatifnya juga. Jadi kita ambil yang positifnya aja terus buang yang negatifnya. Iya betul. Ya dampak negatif itu muncul tergantung manusia itu Manusia, mempergunakannya seperti apa. Iya. Kalau misalkan AI mah diciptakan pastinya untuk bisa lebih bermanfaat, menjadi alat bantunya manusia gitu. Kalau munculnya hal-hal negatif itu tadi berarti manusianya yang salah. Iya kan. Kan yang bisa menilai negatif ataupun positif manusia kan. Itu sih. Nanti saya diam aja nih kayaknya dia ada pemikiran sendiri nih. Mau apa nih Tiza? Ini tentang kesimpulannya ya. Boleh. Jadi kesimpulan yang kita ambil tentang obrolan hari ini, AI itu nggak semuanya bisa, nggak keseluruhannya bisa nggantiin manusia gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya emang udah urgent banget, lebih baik ke psikolog gitu kan, daripada kita cerita kita ketergantungan emosional sama AI itu juga nggak baik sih buat psikis kita juga. Betul. Dan juga kesimpulannya kita harus pendekatan diri juga ke keluarga dan lingkungan sekitar kita supaya kita nggak diam doang, kita nggak ansos kan. Jadi itu sih. Ya, kuncinya menanamkan nilai kebenaran lah dalam diri kita gitu. Karena kita yang sebagai penggerak, kita yang sebagai pusat kendali. Jadi jangan sampai terlena lah dengan hal-hal yang sebenarnya itu memudahkan langkah kita, malah justru mempersulit bahkan menjadikan kita sebagai manusia yang gagal. Dan membangun kepercayaan ke orang lain juga ya. Iya betul. Kita harus membangun keterikatan emosional terhadap sesama manusia. Karena ya cuma sesama manusia kita bisa membangun hal itu gitu. Sama ini sebelum ditutup saya ada satu kutipan dari Profesor Harvard Business School itu. Beliau itu mengatakan bahwa AI itu tidak bisa menggantikan manusia, tetapi manusia dengan AI akan menggantikan manusia tanpa AI. Gimana? Jadi kita hidupnya berdampingan, artinya kita berdampingan dan harus saling menyesuaikan gitu satu dengan lain. Keren. Masih apa dulu nggak sih? Jadi kakak-kakaknya udah hebat banget sih ini, banyak banget ya
Iya, insight yang kita dapat. Kita di sini belajar bareng sih tentunya. Kita juga sama-sama nggak tahu ya, tapi secara proses diskusi yang ada kita bertukar pikiran. Itu tadi muncul ide-ide baru yang memang menjadi pembahasan yang lebih menarik gitu. Nah, hal itu tuh kita nggak bisa dapetin dari AI. Nggak bisa. Kita nggak dapetin feel-nya kan. Iya, nggak ada sih. Kayak datar aja gitu, paling ya formal-formal aja lah gitu. Nah, baik, mungkin cukup diskusi kita untuk hari ini. Saya izin tutup ya kakak. Siap-siap. Saya Rizka Fitrani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.